Kami beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Firman-Mu yang berkata Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir kuasanya pasti hadir. Kalau Tuhan hadir mujizatnya pasti hadir. Kalau Tuhan hadir kelepasan, kesembuhan, terobosan pasti hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Dan kami percaya di saat yang sama kami beribadah, Tuhan juga bekerja atas setiap kami. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kami percaya kami yang sedang mengalami jalan yang buntu pulang menerima jalan yang baru. Pintu yang terbuka Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini Kau berbicara bagi kami semua. Roh Kudus urapi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah keluarga besar GBI Intermak BSD di tempat ini ya. Ini kali yang pertama saya ada di gereja Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Terima kasih untuk tim pengembalaan, seluruh pengerja dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Christian Tamtama Apitule ya. Apitule itu dari mana Pak Pendeta? Apitule itu dari Ambon. Ambon kok gak hitam Pak Pendeta? Nah itu puji Tuhannya ya. Jadi papa saya Ambon, mama saya Manado. Jadinya hitamnya Dove. Apa itu hitam Dove? Hitam manis saudara ya. Ya puji Tuhan. Nah saya melayani sebagai gembala di salah satu gereja Bethel Indonesia di Jakarta Timur, GBI PTC saudara ya. Dan luar biasa di gereja kami itu 85% halakitado ya, orang Medan saudara. Makanya benar-benar itu gereja saya menggenapi singkatan GBI. Apa itu Pak? Gereja Batak Indonesia saudara. Luar biasa. Jadi gembalanya itu orang Ambon, jemaatnya mayoritas Medan. Hampir saya mau beli marga saudara ya. Tapi saya bilang nanti aja dulu ya, cukup marga dari Ambon aja ya. Haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan pagi ini, amin. Boleh lambaikan tangannya yang siap diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara bagaimana kabarnya, semua baik-baik? Luar biasa, amin. Baik-baik semua ya. Dompet aman, dompet aman. Puji Tuhan Pak Pendeta, dompet aman. Isinya yang gak aman Pak Pendeta. Aduh saudara, dompet mau isinya aman atau enggak aman tetap mengucap syukur. Katakan amin. Tuhan Yesus tepuk tangan boleh, tepuk tangan ya. Tepuk tangan yang paling kenceng ketahuan isi dompetnya berapa itu ya. Itu luar biasa gitu ya. Nah saudara, Tuhan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang. Apa yang Yesus punya? Cuma 5 roti dan 2 ikan saudara. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah kemustahilan Yesus mengangkat tangan ke langit untuk menaikkan syukur di hadapan Bapa. Dan apa yang terjadi? Setelah itu terjadi mujizat pelipat gandaan saudara. Amin. Saudara, berapapun keuangan saudara hari-hari ini, ekonomi saudara mungkin dalam tanda petik sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi percayalah, ketika saudara mengucap syukur, di situ terjadi mujizat pelipat gandaan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di ibadah raya yang kedua pukul 10 ini. Yang saya beri judul, tema khotbah dalam ibadah ini adalah miliki roh yang kuat. Sama-sama katakan roh yang kuat. Saudara, penting hari-hari ini kita harus memiliki rohani yang kuat di dalam kehidupan kita. Slide berikutnya, mari kita lihat. Saya awali dengan satu ayat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal.
Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan kita latihan badani terbatas. Bukannya tidak boleh, bukannya tidak baik, tapi terbatas. Apa itu latihan badani? Latihan badani itu bicara olahraga, bicara kita melakukan sesuatu yang membuat tubuh kita bisa lebih kuat, lebih sehat, ya, latihan badani. Apa aja contohnya? Mungkin kita jogging track setiap hari, mungkin kita yang hobi bersepeda, kita sepeda setiap hari, atau mungkin kita juga yang ibu-ibu biasa suka senam, suka aerobik, betul ya? Zumba Pak Pendeta, Zumba, ya itu Zumba, itu latihan badani. Bahkan juga termasuk kita yang hobi fitness, ya, itu juga latihan badani, angkat barbel, angkat berat, saudara. Nah, saya punya banyak teman yang hobinya fitness, saudara. Kadang saya iri sama mereka semua. Kenapa? Waduh, itu badannya mereka semua atletis, saudara ya, six pack semua, saudara. Kalau saya kan unity perut saya, jadi satu kesatuan, saudara. Tapi kadang ya sudah nggak apa-apalah. Saya pikir wah udahlah, kadang mereka hobinya fitness, saudara ya. Nah, itu olahraga latihan badani. Itu baik, itu bagus. Tapi Alkitab ingatkan semua itu terbatas, saudara ya. Nah, ada yang tidak terbatas, yaitu apa? Ibadah. Sama-sama katakan ibadah. Apa itu ibadah? Hari ini saudara datang ke gereja beribadah. Apa itu ibadah? Setiap hari saudara baca firman Tuhan, itu ibadah. Apa itu ibadah? Setiap hari saudara punya jam saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu ibadah. Atau mungkin ada pertemuan-pertemuan rohani di tengah-tengah minggu, itu juga ibadah. Dan Alkitab bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain, dalam tanda petik, ibadah kita bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Kenapa kita harus memperhatikan rohani kita, kehidupan roh kita Pak Pendeta. Saudara mari perhatikan dalam Alkitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Saudara mari perhatikan kata sukar di sini, slide berikutnya. Ternyata di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu memakai kata chalepos. Nah, kata chalepos punya 4 makna, saudara ya. Kata sukar, kata chalepos ini ada 4 maknanya. Apa maknanya? Yang pertama, kata sukar itu punya arti sesuatu yang keras. Yang kedua, kata sukar punya makna sesuatu yang merepotkan. Yang ketiga, maknanya adalah sesuatu yang menyulitkan. Yang keempat, kekuatan kita dipaksa menjadi lemah. Apa artinya Pak Pendeta? Artinya adalah begini Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setuju katakan amin. Betul kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang. Tapi dari tanda-tandanya kita sudah bisa melihat saudara. Betul perang antar bangsa dengan bangsa terjadi. Banyak bencana-bencana alam dan lain sebagainya saudara. Krisis di mana-mana sudah terjadi, tanda-tandanya telah nyata. Dan di saat yang bersamaan juga saudara, saya mau beritahu akan terjadi yang namanya kesukaran demi kesukaran. Tetapi kesukaran di sini punya makna yang lebih dalam lagi saudara. Kesukaran yang sifatnya ada di dalam hati, jiwa, pikiran, di dalam iman kita saudara. Hari-hari ini maaf saudara, pergumulan demi pergumulan eskalasinya lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Peperangan iman, peperangan batin, peperangan roh kita, peperangan di hati, peperangan di pikiran kita saudara. Rasa-rasanya eskalasinya lebih tinggi. Sesuatu yang keras, sesuatu yang merepotkan, yang menyulitkan. Aduh Pak Pendeta, masalah anak belum selesai, datang lagi masalah suami. Masalah suami belum selesai, datang lagi masalah keuangan. Aduh Pak Pendeta, suami saya baru sembuh, sekarang mama mertua saya sakit.
Aduh Pak Pendeta, urusan rumah selesai. Sekarang urusan di sekolah anak Pak Pendeta. Saudara, dalam tanda petik, hari-hari ini rasanya sesuatu yang keras, sesuatu yang menyulitkan, yang merepotkan, itu datang silih berganti. Bahkan bukan cuma silih berganti, tapi bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Sehingga masa-masa sukar ini boleh dikatakan bisa menjadi satu keadaan untuk membuat kita yang tadinya sebagai anak Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Tapi karena begitu banyak pergumulan, tantangan, sehingga kekuatan kita dipaksa menjadi lemah, saudara. Itu makna dari kata sukar. Maaf dalam tanda petik. Kalau dulu kita berkata, "Aduh Pak Pendeta, saya orangnya kuat Pak Pendeta, saya rohnya kuat Pak Pendeta. Oh saya menyala-nyala, saya on fire, berapi-api Pak Pendeta." Dengar baik-baik. Tapi kalau hari ini saudara gak menjaga api Tuhan, gak menjaga roh saudara, di masa-masa terakhir, saudara juga bisa menjadi lemah, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Amin, saudara. Dan saya mau katakan, saudara, peperangannya itu ada di dalam batin, di dalam jiwa. Tampilan luar kadang bisa menipu, betul gak? Tapi di dalam hati kita gak ada yang tahu. Istri-istri kita masih bisa tertawa dan tersenyum depan suami dan anak-anak. Tapi waktu suami dan anak-anak tidak ada di samping kita, kita bisa menangis, bahkan kita menjerit di hadapan Tuhan. Where are you Lord? Tuhan Engkau di mana? Suami-suami engkau masih bisa tersenyum depan anak dan istrimu, tapi waktu tidak ada istri dan anak di sampingmu, engkau juga bisa menangis, bahkan engkau juga bisa menjerit. Saudara, kenapa? Karena begitu banyak tantangan yang berat datang dalam hidup saudara. Dari tampilan luar kita masih bisa kelihatan everything it's okay. Tapi di dalam hati kita sesungguhnya kita sedang bergumul, saudara. Satu kali saya melayani di sebuah gereja. Tepat duduk di depan mimbar, di depan saya persis ketika saya lagi khotbah. Itu seorang bapak tinggi besar, badannya tinggi. Badannya juga seperti kayak atletis begitulah, tinggi besar. Dan posisi dia duduk, saudara, dia duduk sambil setengah nyender, tangannya dilipat begini. Dan selama saya khotbah, ini bapak, wajahnya no expression, saudara. Gak ada ekspresi sama sekali, bahkan mukanya cenderung wafer. Tahu wafer? Wajah perang, saudara. Gitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Selesai saya khotbah. Saya ajak jemaat kita memuji, menyembah Tuhan satu lagu, saudara. Ternyata ini bapak dilawat Tuhan, saudara. Nangis sesegukan. Waktu saya lihat si bapak yang tinggi besar ini dijamah Tuhan, dia nangis. Saya turun dari mimbar, saudara. Saya hampiri ini bapak, lalu saya rangkul, saya doakan. Karena dia tinggi, saya pendek, saya jinjit, saudara. Rangkul begini, saudara. Saya jinjit. Wah, tambah nangis, saudara. Tambah nangis. Selesai ibadah, saya ngobrol-ngobrol dengan pengerja, usut pengerjanya cerita, Pak Pendeta, itu bapak yang tadi bapak doain. Dia sedang mengalami pergumulan yang begitu berat Pak, 3 bulan terakhir Pak. Saudara mengerti dari cerita ini? Dari tampilan luar kita sepertinya tidak mengalami apa-apa, semua kayaknya baik-baik. Tapi dalam hati saudara gak ada yang tahu. Tapi kalau dari lihat wajah-wajah jemaat GBI Intermak kayaknya gak ada masalah semua kayaknya gini ya. Coba tengok kiri kanan muka-muka banyak masalah apa enggak? Coba lihat kiri kanan. Aduh banyak banget Pak Pendeta sebelah saya nih masalahnya nih Pak Pendeta. Amin saudara. Mari kita lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, slide yang berikutnya. Saudara, manusia yaitu saudara dan saya itu ada 3 unsur di dalam dirinya. Ya, kita semua sudah tahu manusia itu di dalamnya ada 3 unsur yaitu apa? Roh, jiwa dan tubuh. Amin. Nah ini penting saya harus beritahu bagi kita saudara. Saudara, tubuh itu bicara apa? Bicara indera. Di dalam tubuh kita ada indera pendengaran, indera penglihatan, penciuman, bahkan juga indera perasa. Tubuh juga itu bicara apa? Fisik.
Ya, fisik kita, organ-organ tubuh kita itu tubuh. Lalu ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa itu bicara apa? Keinginan kita, kehendak kita. Saudara pengen makan apa, itu mainnya di jiwa. Saudara pengen beli barang apa, itu mainnya di jiwa. Saudara pengen liburan kemana, itu mainnya di area jiwa dan pikiran. Keinginan, kehendak. Tapi saudara harus mengerti ada satu bagian lagi yang jauh lebih penting sebenarnya dari itu semua, yaitu roh. Sama-sama katakan roh. Roh di dalam Alkitab memakai kata pneuma, dalam bahasa Yunani-nya pneuma. Pneuma itu punya arti apa? Tempat roh Allah berdiam. Nah, masalah terjadi di sini Pak Bu. Kita sebagai manusia, kita hanya memperhatikan tubuh dan jiwa. Rohnya kita gak perhatikan. Makanya saya beritahu buat saudara, hidup yang paling melelahkan adalah kehidupan yang tidak ada roh Allah berdiam di dalam diri manusia, saudara. Saudara dengar baik-baik. Makanya saya mau beritahu buat setiap kita. Saudara, ada satu tempat di dalam hidup manusia yang gak bisa diisi oleh apapun juga, yaitu roh, saudara. Nah, problem berikutnya adalah begini Pak Bu. Klik lagi. Di antara tubuh, jiwa, dan roh, di tengah-tengahnya ada yang namanya kardia atau kardio. Atau yang lebih sering kita sebut dengan heart atau hati. Nah, Alkitab udah ingetin kita Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ apa? Terpancar kehidupanmu. Perhatikan kata terpancar. Kata terpancar itu punya arti respon. Kata terpancar punya arti tindakan kita yang keluar. Nah, saudara harus ngerti baik-baik. Dalam hidup ini di mata Tuhan tidak penting peristiwa dan kejadiannya. Yang paling penting di hadapan Tuhan adalah respon kitanya. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana hati bisa merespon keluar? Ada dua yang dia keluarkan oleh hati Pak. Sesuatu yang sifatnya dunia dan sesuatu yang sifatnya rohani. Nah, problemnya muncul di sini Pak Bu. Hati bisa mengeluarkan respon keluar tergantung dia dikuasai oleh siapa antara tiga unsur tadi. Kalau dalam hidup kita Pak Bu, kita hanya memperhatikan tubuh, kita makan enak, makan banyak. Terus kita hanya memperhatikan jiwa, apa yang kita mau kita harus jalankan, apa yang kita mau harus kita ikuti. Tapi kita gak pernah kasih makan roh kita gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, gak pernah memuji menyembah Tuhan, gak pernah ibadah. Apa yang terjadi? Hati dikuasai oleh tubuh dan jiwa. Sehingga ketika hati digoncang, hati ditekan, hati dihimpit oleh berbagai banyak masalah, pergumulan, tantangan. Apa yang terjadi? Hati mengeluarkan hal-hal yang sifatnya dunia. Apa saja? Amarah, benci, kecewa, apalagi kata-kata kasar. Semua hal-hal yang sifatnya dunia saudara. Nangkep sampai sini saudara? Amin. Tapi sebaliknya kalau saudara bukan hanya memperhatikan tubuh dan jiwa. Tapi juga memperhatikan roh. Rohnya dikasih makan, rohnya dikasih minum, dikasih vitamin. Dengan cara apa? Banyak memuji menyembah Tuhan, banyak berdoa, banyak bersekutu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Hati akan dikuasai oleh roh. Sehingga ketika masalah datang, roh akan mengeluarkan sesuatu keluar. Apa yang dikeluarkan? Yaitu buah-buah roh. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Saudara, ibarat hidup kita ini seperti pabrik buah. Buah apa Pak Pendeta? Buah roh. Amin. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara punya roh yang kuat, Roh Kudus akan membantu saudara memproduksi buah roh dalam hidup saudara. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Klik lagi. Saudara, kekuatan manusia itu ditentukan dari yang ada di dalam kita. Kalau roh kita kuat di dalamnya saudara, saya percaya kita bisa menguasai yang di luar. Klik lagi. Saudara,
yang di dalam itu menentukan yang keluar. Klik lagi, yang di dalam mengendalikan yang di luar. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara punya roh yang kuat, di luar boleh gonjang-ganjing, di luar boleh banyak masalah, tantangan dan pergumulan. Tapi saya yakin dan percaya kalau saudara punya roh yang kuat, bukan masalah yang mempengaruhi saudara, tapi saudaralah yang mempengaruhi masalah. Bukan masalah yang menentukan hidup saudara, tapi saudara yang menentukan masalah. Bukan masalah yang mengendalikan hidup saudara, tapi saudaralah yang akan mengendalikan masalah. Kalau saudara punya roh yang kuat. Setuju, katakan amin saudara. Slide berikutnya mari kita lihat. Saudara, Roh Kudus membantu untuk memproduksi buah-buah roh. Ya, nanti baca di rumah Galatia 5 ayat 22-23 ada 9 buah roh. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Nah, saudara, sedikitnya ada 4 keuntungan ketika kita memiliki roh yang kuat. Mari kita lihat slide berikutnya. Dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, ini yang akan kita hasilkan kalau kita punya roh yang kuat. Kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, katakan amin. Nah, saya mikir-mikir begini ya. Kalau bicara kekuatan dan kasih, ya rasa-rasanya gampang untuk dicerna. Nyambunglah, Roh Kudus bisa menghasilkan kekuatan dan kasih. Tapi ada satu kata yang mengusik hati saya, yaitu kata ketertiban. Saya mikir begini, apa hubungannya ya Roh Kudus dengan ketertiban? Ternyata saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata ketertiban ini memakai kata self-control. Nah, self-control itu punya arti pengendalian diri, penguasaan diri saudara. Itu artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu, pengendalian diri, penguasaan diri itu akan cenderung membuat orang menjadi tenang. Nangkep saudara? Amin. Dengan kata lain, keuntungan yang pertama ketika kita punya roh yang kuat, kita akan menjadi orang yang mudah tenang. Sama-sama katakan mudah tenang. Lebih keras 1, 2, 3. Oh haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan anggap remeh ketenangan. Ketenangan itu punya dampak yang besar dalam hidup manusia saudara. Coba perhatikan. Banyak orang hidupnya gak tenang. Bahkan ketika menghadapi tantangan, persoalan, kejadian, dia lebih cenderung panik. Apa yang terjadi saudara? Orang yang gampang panikan, dia akan sembarangan ambil keputusan. Dan ketika dia udah ambil sembarangan keputusan, apa yang terjadi? Bukan masalahnya selesai, tapi masalah nambah banyak. Betul gak saudara? Pernah lihat orang yang gerasak gerusuk? Pernah lihat ya bahasa ininya ya, bebasnya ya. Kenapa? Karena gak bisa tenang ketika hadapi masalah. Aduh. Nah itu tuh aduh gimana nih? Aduh gimana? Udah gini. Wah, dia gak tenang. Tapi kalau orangnya dia punya roh yang kuat, dia akan cenderung tenang saudara. Setuju katakan amin. Jangan anggap remeh ketenangan Bapak Ibu. Orang yang tenang Alkitab bilang dia bisa menjadi kuat. Orang yang tenang Alkitab bilang dia bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dengan mudah. Yang setuju katakan amin. Bahkan maaf dalam tanda petik ya, hari-hari ini rasanya ketenangan itu mahal harganya, betul enggak? Ada istilah anak-anak zaman now, healing time. Aduh stres saya Pak di rumah Pak, mau kemana? Mau healing time dulu Pak. Wah, jalan-jalan ke Bandung, ke Puncak dan lain sebagainya. Mahal, harus keluar uang saudara. Tapi tahukah saudara Alkitab bilang apa? Hanya tinggal dekat Allah saja aku tenang. Gak usah jauh-jauh healing time. Masuk hadirat Tuhan. Saudara akan dapat ketenangan. Setuju katakan amin. Saya mau tanya dulu untuk jemaat di GBI Intermak. Tolong jawab saya dengan jujur ya. Mana lebih tenang Pak Bu, dekat dengan Tuhan atau dekat dengan uang? Jujur. Hah?
berat. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu tolong jawab yang keras. Mana lebih tenang Bu, dekat dengan Tuhan atau dekat dengan uang? Oh kan ada yang, wah. Hepeng. Kalau ibu-ibu nih jamnya mau ibadah nih, udah dandan cantik-cantik, mau berangkat ke gereja, tiba-tiba dapat telepon dari teman kita. Kamu mau kemana? Saya udah mau berangkat gereja nih. Di mana? Intermark jam 10 pagi. Ketemu saya dulu boleh gak? Mau ngapain? Saya mau kasih uang kamu 5 juta. Ayo. Jujur, ibu-ibu pilih mana? Ke gereja apa ketemu orang itu? Oh tuh kan tuh. Waduh. Suami-suami tolong dicatat jawaban istri-istri ya. Ya ketemu orang dulu dong Pak Pendeta. Terus gerejanya kan online bisa Pak, online bisa. Aduh. Iya. Saudara hanya tinggal dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Tolong jawab suami istri di rumah yang lebih cenderung tenang siapa? Istri apa suami? Beda-beda jawabannya ya. Yang suami bilang suami gitu ya. Yang istri bilang istri. Nah, ayo jujur mana yang lebih cenderung tenang? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh ibu-ibu mulai ngaku bapak-bapak. Iyalah kan gitu. Terus suaminya nyautkan dia ngomong, aduh Pak Pendeta gimana juga ya Pak Pendeta kita jadi suami mau tenang di rumah Pak Pendeta. Emang kenapa aduh Pak Pendeta ngadepin istri saya modelnya kayak gini. Emang istrinya modelnya gimana Pak Pendeta gak tahu Pak. Istri saya tuh modelnya udah kayak gerbong kereta api Pak. Kenapa aduh Pak congornya itu Pak, congornya Pak, mulutnya itu Pak. Kalau udah teriak di rumah Pak duit, susah, duit, susah. Udah kayak lokomotif kereta api Pak Pendeta. Terus istrinya nyaut lagi. Tapi kan ya Pak Pendeta gimana kita jadi istri gak mau teriak-teriak duit susah Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta. Apalagi kita sebagai istri Pak Pendeta udah gak ada uang di rumah. Terus denger tokan listrik bunyi lagi. Nut. Kan kita panik Pak Pendeta. Aduh ibu-ibu denger ya. Saya ajarin ya. Ibu-ibu kalau di rumah denger tokan listrik bunyi. Terus gak ada duit diemin aja. Terus Pak ntar juga mati sendiri selesai. Beres. Gelap dong Pak Pendeta. Enggak apa-apa mengenapi firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya gelap gulita. Selesai. Beres. Amin. Tetangga sebelah lihat kan. Wih itu firman Tuhan banget rumah itu ya. Kejadian 1 ayat 2. Gelap gulita. Yang penting gini loh. Tetap tenang. Katakan amin. Tetap tenang. Di dalam ketenangan ada mujizat Tuhan. Jangan sampai ribut gitu loh suami istri, amin. Harus rukun-rukun Pak Bu. Alkitab bilang apa? Di dalam kerukunan ada berkat Tuhan dicurahkan, amin. Nah boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus, amin. Suami istri harus rukun. Jangan suka bertengkar. Tadi pagi tuh saya khotbah di temanya tentang hidup dalam kasih. Waduh. Suami istri dengar baik-baik nih di rumah ya. Kalau ngobrol ya, kalau ada sesuatu tolong jaga intonasi suara. Suami istri dengar baik-baik. Seringkali keributan, konflik terjadi karena kita dengan pasangan menyelesaikan masalah. Kita pakai intonasi suara yang tinggi, betul enggak? Nadanya tinggi. Mungkin niatnya baik tapi cara sampaikannya salah. Bisa terjadi ribut dan konflik Bapak Ibu. Tapi saya ajarkan tadi di ibadah yang pagi saudara. Kalau ngomong biasakan pakai nada rendah. Di dalam musik kan ada tangga nada dari do rendah betul ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah kalau di rumah suami istri pakainya do rendah. Katakan amin. Coba ikuti saya, kita belajar ya. Hitungan ketiga ikuti saya ya. 1, 2, 3. Do. Bagus, ikuti 1, 2, 3. Do. Luar biasa. Lagi 1, 2, 3.
Do. Bagus, sekali lagi, 1, 2, 3. Do. Nah, puji Tuhan. Nanti pulang ke rumah praktekin ya Bu. Ibu-ibu pulang ke rumah suami teriak, dari mana? Do. Bawa makan apa enggak? Do. Kenapa lama sekali? Do. Turunin lagi. Do. Dijamin gak akan ribut. Katakan amin. Iya, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Iya. Kita kadang suka begitu ribut karena nada kita tinggi Pak Pendeta. Aduh, iya makanya belajar. Nah di tempat saya, di gereja saya tuh ada jemaat pangkatnya Kombes Pol, polisi ya. Di Bareskrim tugasnya sekarang. Saya kadang suka ngobrol-ngobrol sama beliau saudara. Kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal ya. Dari institusi Polri sampai kita ngomongin jenis-jenis senjata. Nah waktu kita ngobrol tentang jenis-jenis senjata, wah saya jadi punya gambaran saudara, membedakan antara pria dan wanita dari jenis senjata. Kalau pria-pria, suami itu jenis senjatanya pistol. Kok pistol Pak? Iya, dia kalau ngomong sekali-sekali, dor, 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 itu suami-suami. Kalau istri Pak, wah beda istri Pak. Jenis senjatanya apa? Senjata otomatis. Sekali pencet semua keluar. Itu istri-istri, tapi bukan istri di sini, istri di luar sono. Katakan amin. Yang di mana Pak? Di tengah laut sono. Istri di sini nggak ada yang begitu. Ya. Itu senjata otomatis Pak. Bayangin istri ya hebatnya. Satu masalah yang dibahas, 25 masalah keluar semua. Tapi istri-istri di sini bukan senjata otomatis Pak. Senjata apa? Pistol air. Artinya apa? Lembut semua Pak. Cerut, 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 cerut. Wih luar biasa. Airnya apa Pak? Air keras. Luar biasa lagi. Dikit-dikit menyakitkan kan begitu. Tapi saya mau kasih tahu suami-suami mana yang datang hari ini. Suami-suami angkat tangan Pak, angkat tangan Pak. Suami-suami Pak, puji Tuhan Pak. Pak mau istri kita model kayak gimana pun, istri harus tetap disayang. Yang amin 2 orang doang. Pak mau istri kita model kayak gimana pun harus tetap disayang, katakan. Iya Pak. Pak istri kita dulu Pak sebelum nikah sama Bapak itu gak punya gelar apa-apa Pak. Tapi setelah nikah sama Bapak punya gelar baru Pak. Nambah gelarnya. Apa tuh Pak? NY. Tahu gelar NY untuk istri apa? Nyapu tuh istri Pak. Apalagi nyuci itu istri Pak. Apalagi nyetrika itu istri Pak. Nolong suami banget, betul gak saudara? Apalagi nyiapin makan, nyiapin minum, bener gak? Nyiapin keperluan anak-anak sekolah kita, betul gak saudara? Itu hebatnya istri Pak. Terus NY yang terakhir nih yang luar biasa. Apa Pak? Nyap-nyap. Itu juga istri saudara. Itu gak ketinggalan tuh nyap-nyapnya itu ya. Tapi sekali lagi yang nyap-nyap itu bukan ibu-ibu di sini. Katakan amin. Itu ibu-ibu yang di tengah laut sono. Katakan amin. Tapi ibu-ibu yang di tengah laut sono WhatsApp saya. Mau datang ke ibadah jam 10 katanya mana ya? Ada gak tuh? Oh gak ada ya. Dia gak jadi datang kayaknya ya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saudara. Mari dengan cepat. Keuntungan yang kedua waktu kita punya roh yang kuat. Kita akan jadi orang yang mudah mengucap syukur. Katakan mudah mengucap syukur. Amin saudara. Mengucap syukur. Saudara jangan anggap remeh mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur. Kita sedang memposisikan diri kita setuju dengan Tuhan. Waktu kita mengucap syukur saudara, sesungguhnya kita sedang menarik energi dari surga turun dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya waktu kita banyak mengeluh, kita sedang mengeluarkan energi dari hidup kita. Sehingga saudara bisa bandingkan antara 2 orang yang sama-sama menghadapi masalah, tapi yang satu tetap kuat, yang satu jadi lemah. Perbedaannya di mana? Yang tetap kuat karena dia selalu mengucap syukur. Yang lemah karena dia selalu banyak mengeluh saudara. Bahkan yang luar biasa tadi di bagian awal saya katakan. Orang yang mengucap syukur. Dia bisa menemukan mujizat pelipat gandaan Tuhan. Satu kali kurang lebih tahun-tahun 2009 saudara. Dulu saya belum punya apa-apa, saya cuma punya motor. Kemana-mana naik motor saudara. Dulu waktu bekerja, masih bekerja di sekuler saudara. Saya ingat satu kali saya datang ke satu acara doa saudara.
Karena saya ditugaskan untuk menjadi pendoa syafaat. Karena waktu itu mau ada persiapan acara KKR dan seminar pemulihan. Saya datang ke salah satu gereja tersebut, malam-malam saudara pulang kerja. Lalu saya pelayanan, saya doa syafaat. Doa buat bangsa, doa untuk orang-orang yang belum bertobat. Selesai saya doa syafaat, ibadahnya belum selesai, saya minta izin sama ketua panitia untuk saya pulang duluan. Karena sudah terlalu malam, besok saya harus bangun pagi-pagi dan kerja kembali saudara. Saya bilang, Pak, saya izin jalan duluan boleh ya? Oh ya boleh silakan. Karena besok saya harus kerja. Oh ya gak apa-apa silakan. Tahukah saudara, ketika saya udah diberi izin, saya keluar dari pintu gereja saudara. Saya menuju ke tempat parkiran motor. Waktu sampai di tempat parkiran motor saudara, 1 menit saya bengong saudara. Saya celingak, garu-garu kepala. 1 menit saya baru sadar, motor saya hilang dicuri orang saudara. Waktu saya tahu motor saya hilang, itu jantung saya lemes saudara, seperti mau ngegelinding jatuh saudara. Itu dengkul saya kopong kosong gemeter saudara. Makanya nih pesennya ya, jangan pulang gereja sebelum doa berkat, katakan amin. Ya hati-hati nih, hati-hati ya gitu. Nah terus saudara, gak lama mereka keluar, panitia mereka semua keluar saudara. Lalu mereka tanya, loh Kak kok belum pulang? Lalu saya bilang, aduh motor saya hilang. Wah mereka kaget saudara. Saudara maaf ya, dalam tanda petik maaf ya. Mungkin bagi saudara harga motor gak seberapa. Tapi tahun itu buat saya, motor itu berharga saudara. Apalagi motor saya waktu itu, saya kredit 3 tahun saudara. Sebulan 526.000 3 tahun. Dan herannya baru 3 bulan yang lalu sebelum motor saya hilang, saya penaltiin, saya ada berkat, saya lunasin saudara. Jadi udah gak ada asuransi lagi. Jadi hitung-hitung hari itu saya kredit motor untuk kasih orang lain saudara. Nyesek banget hati saya rasanya saudara. Gak lama teman-teman saya datang jemput saya naik mobil saudara. Dia bilang, Chris yang kuat ya, sabar ya, tenang ya. Ya kuat ya Chris, aduh saudara hati itu rasanya mau meronta saya bilang, lu enak lu ngomong yang kuat, yang sabar, gua yang ngalamin berat banget. Lalu mereka bilang, udah Chris ayo kita pulang. Sebelum kita antar kamu pulang, yuk kita cari makan dulu. Wah saya diajak makan saudara, kalau saudara tahu ya, saya diajak makan di daerah Mangga Besar, itu ada tempat makan enak banget. Yang namanya Kuitiau 78, itu ada di pas di Hook di tikungan ya. Itu memang saya tahu saudara, ya itu Kuitiau 78 itu memang saya udah tahu. Itu rasanya hauca sencinping saudara, itu enak banget lah. Tapi malam itu rasanya gak enak bener buat saya saudara. Waktu saya nyuap itu Kuitiau saudara, 526.000 hilang. Aduh lemes saudara. Tapi tahukah saudara, selesai saya makan, saya pulang ke rumah, saya ketok pintu rumah. Ibu saya buka pintu lalu dia tanya, loh motornya mana? Lalu saya bilang dicuri orang mah. Lalu mama saya ajak saya masuk, ayo ke dalam. Sebelum tidur yuk kita menyembah Tuhan dulu. Boleh minta pemain keyboard. Kami nyanyi saudara, saya, mama saya, papa saya. Nyanyi 1 lagu sebelum kami tidur. Memuji Tuhan. Minta main di D. Saudara tahu lagu apa hari itu yang kita nyanyikan? Kami nyanyi lagu ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Saudara dengar baik-baik. Hari ini saya bisa nyanyi lagu ini dengan keadaan yang baik. Tapi tahun-tahun pada waktu itu saudara, saya nyanyi lagu ini ketika malam itu penuh dengan air mata, berderai air mata saudara. Kenapa? Karena
Saya mengalami kehilangan, saudara. Tapi saya berusaha untuk tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Besok paginya saya bangun tidur, saudara. Wah, masalah baru timbul. Apa masalahnya? Saya bingung, saya mau ke kantor naik apa nih? Motor saya hilang, saudara. Tapi mama saya tawarin motor, saudara, karena mama saya punya motor. Tapi hari itu rasanya saya pengen tolak, tapi juga gak enak. Bukannya saya pengen nolak motor mama saya. Aduh, motor mama saya, saudara, itu motor jadul punya, saudara. Ya, apa mereknya? Honda The Legend, saudara. Tahu Honda The Legend? Honda legenda tahun 94 punya, saudara. Aduh, itu saya bawa ke kantor. Nget. Tetap baja yang menang kemana-mana, saudara. Aduh. Udah kadang kan, kita kadang malu juga karena motor jadul lama punya, saudara. Tapi tahukah saudara, selama 3 bulan saya pakai motor itu, saudara. Tiap hari di jalan saya selalu menyembah Tuhan. Saya selalu memuji Tuhan. Di tengah motor, di tengah jalan, saya tetap memuji Tuhan. Kadang air mata tumpah, saudara. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan itu hidup, saudara. Tuhan itu ajaib, saudara. 3 bulan kemudian kurang lebih, tiba-tiba ada orang telepon saya. Dia kasih berkat saya, beli mobil baru, saudara. Ada mujizat di balik ucapan syukur, katakan amin. Siapa yang mau dapat mobil baru? Takut-takut semua. Siapa yang mau kehilangan motor? Takut-takut semua. Saudara dengar baik-baik, ini pesan Tuhan. Bukan masalah berkat atau kehilangannya. Tapi respon kitanya itu yang dilihat Tuhan, saudara. Itu yang tadi saya bilang, bukan peristiwa dan kejadian. Tapi respon hati kita seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau engkau tetap mengucap syukur, engkau pasti akan alami mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. 2 poin terakhir dalam 3 menit kita akan selesai. Poin yang ketiga, keuntungan untuk kita ketika kita mempunyai roh yang kuat, saudara. Kita akan jadi orang yang mudah taat. Sama-sama katakan mudah taat. Amin. Abraham intim sama Tuhan. Abraham punya roh yang kuat. Ketika Allah berfirman, korbankan anakmu. Abraham gak hitung-hitungan. Abraham gak tunggu-tungguan. Abraham gak tunda-tunda. Abraham gak hitung 1 sampai 10. Abraham gak hitung kancing. Korbankan enggak. Korbankan enggak. Korbankan. Abraham gak lakukan itu. Tapi seketika Abraham lakukan kehendak Tuhan. Dia taat. Kenapa? Karena dia punya roh yang kuat, saudara. Setuju katakan amin. Dan yang luar biasa di balik ketaatan ada promosi Tuhan. Abraham menjadi bapa segala bangsa. Bahkan berkatnya berlimpah. Dia menjadi bapa berkat bagi orang percaya, saudara. Karena dia punya roh yang kuat. Yang terakhir, yang keempat. Keuntungan ketika kita punya roh yang kuat. Kita akan jadi orang yang mudah mengasihi. Sama-sama katakan mudah mengasihi. Orang yang mudah mengasihi, dia juga pasti menjadi orang yang mudah mengampuni. Amin. Saya mau tanya, mengampuni itu susah atau gampang? Yang bilang susah angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan. Yang bilang gampang, nggak ada yang angkat tangan juga. Mati rasa semuanya ini kayaknya. Iya Pak Pendeta, udah nggak ada perasaan lagi Pak Pendeta. Saya udah sering disakiti, ya kelihatan dari mukanya Bu, kelihatan banget memang. Saudara dengar baik-baik. Saya mau beritahu rahasia buat saudara, boleh? Rahasia tentang surga. Saudara, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Yang mau masuk surga, puji Tuhan. Yang mau duluan? Enggak ada, Pak Pendeta aja duluan. Enggak, saya juga enggak mau duluan ya. Saya juga enggak mau duluan. Saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik-baik. Ini rahasia surga. Surga itu bukan hanya tempat untuk orang-orang yang sudah bisa diampuni dosanya oleh Tuhan. Tapi surga juga adalah tempat bagi orang-orang yang sudah bisa mengampuni. Saya ulang sekali lagi. Surga bukan hanya tempat untuk orang-orang yang dosanya sudah diampuni Tuhan. Tapi surga juga tempat bagi orang-orang yang sudah bisa mengampuni, saudara. Amin. Jangan sampai saudara sebagai suami gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni istrimu. Jangan sampai saudara sebagai istri gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni suamimu. Jangan sampai orang tua gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni anakmu. Jangan sampai anak-anak gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni orang tuamu. Jangan sampai anak-anak mantu gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni mertuamu. Jangan sampai mertua-mertua gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni anak-anak mantumu, saudara.
Amin saudara. Ini penting. Saya mau tutup dengan satu kisah inspiratif. Klik yang terakhir, slide berikutnya. Saudara pasti kenal dengan wajah yang ada di dalam gambar ini. Seorang presiden hebat pada zamannya. Di Afrika Selatan dia bernama Nelson Mandela. Saudara ada cerita di balik kisahnya saudara. Jadi pada waktu sebelum dia menjadi presiden, Nelson Mandela dia sempat dipenjara oleh lawan politiknya selama 21 tahun saudara. Dan selama dia di penjara, dia mengalami yang namanya penderitaan. Bukan hanya fisik, tapi juga penderitaan secara batin saudara. Setiap pagi ada satu sipir penjara yang jahat kepada dia. Setiap pagi sipir yang jahat ini datang hanya untuk, maaf dalam tanda petik, kencing di wajahnya Nelson Mandela saudara. Bayangin setiap pagi. Sampai satu kali revolusi terjadi di Afrika Selatan. Nelson Mandela dibebaskan. Lalu Nelson Mandela mengikuti pemilu pada waktu itu. Dan singkat cerita dia terpilih menjadi presiden. Sebelum Nelson Mandela dilantik menjadi presiden, dia panggil pengawalnya. Pengawal, tolong kamu cari sipir penjara yang jahat yang setiap hari mengencingi wajah saya. Saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Kalau saudara jadi Nelson Mandela, apa yang akan saudara lakukan? Jujur. Hah? Wow, ini kesempatan. Wah. Betul ya? Itu manusia kita. Tapi hari itu sipir yang jahat ditangkap, dibawa menghadap kepada Nelson Mandela. Waktu dibawa menghadap, sipir penjara yang jahat ini gemeter saudara. Ketakutan. Ampun saya Pak Nelson, ampuni saya Pak Nelson. Lalu Nelson Mandela berkata, sini jangan takut, mari mendekat. Tambah takut saudara yang makin mendekat. Saudara apa yang terjadi? Nelson Mandela berkata, Pak, sini jangan takut mendekat. Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya bebas adalah mengampuni kamu. Saudara dengar baik-baik. Nelson Mandela mengerti artinya anugerah. Dia bisa bebas penjara karena anugerah. Dan untuk itu juga dia harus bisa beri anugerah kepada orang lain. Saudara kita sudah banyak mengalami anugerah karena karya penebusan Kristus di kayu salib. Gak adil kalau kita juga gak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita saudara. Amin. Dan yang luar biasa, pada hari pelantikan Nelson Mandela sebagai presiden, si sipir penjara yang jahat ini dipercayakan oleh Nelson Mandela untuk memegang kitab pada saat pengambilan sumpah kepejabatan kepresidenan. Kenapa? Karena Nelson Mandela dia punya roh yang kuat. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, katakan aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Tak akan goyah setelah kau sertaku. Mari satu kali lagi katakan pujian ini itu. Mari nyanyikan dengan hati saudara, katakan Engkaulah kekuatan. Ayo saudara, hari-hari ini saudara harus punya roh yang kuat, makin intim dengan Tuhan saudara. Karena peperangan rohaninya semakin berat hari-hari. Dengan iman aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Mari
angkat tangan saudara lebih tinggi, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkau kekuatanku Tuhan, sukacitaku. Mari tundukkan kepala saudara sejenak, pejamkan mata kita saudara. Mari 1 menit saudara hampiri Tuhan. So saya mau berkata buat saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Apapun situasi kondisi yang saudara sedang alami, Tuhan Yesus sangat menyayangi saudara. Tuhan mau saudara makin hari makin kuat rohaninya. Tuhan mau saudara makin hari makin punya roh yang kuat saudara. Supaya saudara bisa menjadi orang yang mudah tenang. Mungkin kau berkata, aduh Pak Pendeta, saya susah rasanya mau tenang Pak Pendeta. Masalah datang bertubi-tubi Pak Pendeta. Satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Datang lagi masalah yang lain. Untuk itu saudara harus punya roh yang kuat. Mungkin juga saudara berkata, aduh Pak Pendeta, rasanya susah untuk mengucap syukur Pak. Karena saya mengalami banyak kehilangan demi kehilangan Pak. Susah untuk mengucap syukur Pak. Saya mau katakan saudara harus punya roh yang kuat. Supaya Roh Kudus bisa memampukan saudara tetap mengucap syukur. Mungkin juga engkau berkata, Pak susah rasanya mau taat. Saya mau katakan Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk bisa taat kepada Tuhan. Untuk itu kau harus punya roh yang kuat. Dan yang terakhir mungkin kau berkata, Pak Pendeta, yang keempat ini rasanya sulit buat saya Pak Pendeta. Susah Pak Pendeta. Orang yang menyakiti saya adalah orang yang paling dekat dengan saya Pak Pendeta. Pak, Bu, saya mau kasih tahu buat saudara. Kita susah mengampuni kalau gak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan membantu saudara untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ayo, kita bisa mengampuni, mengasihi orang yang jahat kepada kita. Supaya waktu Yesus datang yang kedua kali nanti saudara, kita didapati menjadi orang-orang yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa diangkat masuk surga semua saudara. Angkat tangan saudara, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besar ya Tuhan. Ayo saudara bangkit, penuhi hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit Tuhan. Ayo kembali intim sama Tuhan. Kembali bangun manusia rohani saudara. Mari angkat tangan saudara lebih tinggi. Satu kali